Akhirnya selesai juga tugas hari ini. Duh, aku udah bosen nih di rumah terus. Males. Coba bisa ke mall. Pasti asik. Bisa ke sekolah, ketemu teman-teman. Pasti nggak bosen. Ketemu papa, mama, adik terus. Mana tiap hari adik gangguin lagi. Kalau tanya tugas sama mama dimarahin. Ngapain lagi aku? Sekolah minggu juga libur. Ngapain ya? Tidur aja. Besok mainan HP seharian. Memang sulit ya melalui hari-hari ini. Semua terasa berat. Yang tinggal di rumah nggak enak. Yang keluar rumah juga terancam bahaya. Orang-orang yang bekerja di luar sana juga kesulitan. Ditambah lagi harga bahan makanan yang semakin naik. Dan banyak kebutuhan hidup kita yang sulit didapatkan. Kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi Lause mau ajak adik-adik untuk tetap bersyukur. Kita masih bisa bernafas, itu tandanya Tuhan masih memelihara hidup kita. Dialah pemilik hidup kita. Hari ini hari Minggu. Meskipun gedung gereja tutup, tapi sekolah minggu GKKK Jogja tetap ada loh. Hari ini Lauselina tidak sendiri loh, ditemani oleh Lause Wulan dan Lause Andri. Ya, oke, siapkan dirimu untuk menyembah Tuhan. Perhatikan hal-hal ini ya. Mari kita nyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang memuji-Mu Tuhan di hari Minggu ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami hati yang siap dan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Berkatilah dan bimbinglah ibadah kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian. Kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Dia yang terhebat. Seindah-indahnya pelangi,
Secerah-cerah yang mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Kita pujikan biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan
berbuah, 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 Adik-adik, pernah nggak kamu bermain di luar, mungkin di halaman atau mungkin habis berjalan jauh hanya memakai sandal? Dan waktu kamu masuk ke rumah, bagaimana tanggapan orang tuamu? Apakah kamu boleh langsung naik ke tempat tidur? Tentunya tidak, bukan? Kamu harus mencuci kaki terlebih dahulu. Nah, adik-adik, orang-orang Israel seperti orang-orang timur lainnya, mereka biasa memakai sandal, bukan sepatu yang tertutup. Bahkan kadang mereka biasa berjalan tanpa alas kaki di rumah. Maka kebiasaan mencuci kaki adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu, di antara orang Israel, tugas dari tuan rumah yang pertama-tama adalah memberikan air jikalau ada tamu-tamu undangannya datang, supaya tamu-tamunya bisa mencuci kaki. Apakah kamu masih ingat waktu Bapak Abraham menerima tamu, yaitu malaikat Tuhan, ketika ingin menyampaikan kelahiran Ishak kepada Abraham? Waktu itu Bapak Abraham menyongsong tamu-tamunya dan membawakan mereka air untuk membasuh kakinya. Baru setelah itu dia memberikan mereka makan. Jika si tuan rumah tidak menyediakan air cuci kaki, maka ini bertanda bahwa ia tidak bersahabat dengan orang tersebut. Nah, biasanya tindakan membasuh kaki adalah tugas seorang budak atau pembantu rumah tangga yang rendah. Namun adik-adik, Tuhan Yesus pernah melakukan tindakan membasuh kaki murid-muridnya. Hal itu terjadi pada suatu malam sebelum hari raya Paskah mulai. Di situ Yesus sudah tahu bahwa sebentar lagi ia akan disalib dan ia akan kembali kepada Bapaknya. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa ia akan selalu mengasihi murid-muridnya sampai akhirnya atau sampai kesudahannya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama, kebetulan waktu itu tidak ada pelayan di ruang itu. Mereka hanya dipinjamkan sebuah ruangan kosong. Pada saat yang sama, tidak ada satupun dari antara para murid yang secara sukarela berinisiatif atau berpikir untuk melakukan tugas yang biasa dilakukan oleh para budak itu. Mungkin saja para murid gengsi atau malu untuk mengerjakan tugas sebagai seorang pelayan dan tidak mau dianggap rendah atau kecil oleh teman-temannya. Jadi mereka membiarkan saja saat itu dan tidak ada seorang pun yang berdiri yang bangkit untuk membasuh kaki. Nah, saat tersebut menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menyampaikan sebuah pelajaran yang sangat berharga dan sangat mengesankan. Yesus tiba-tiba berdiri, menuangkan air dan membasuh serta menyeka kaki murid-muridnya satu persatu. Simon Petrus dan para murid tidak mengerti. Mereka heran, mengapa guru mereka melakukan hal itu? Dan Yesus menjelaskan tentang pembasuhan kaki tersebut. Yesus berkata, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sebentar lagi Yesus akan mati di kayu salib. Dan para murid akan melayani banyak orang tanpa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik. Yesus ingin memberikan sebuah contoh nyata agar para murid memiliki kerendahan hati dan sikap yang mau melayani seperti Yesus. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Dan salah satu pelajaran penting yang Yesus ingin kita pelajari adalah bagaimana kita mau menjadi pelayan bagi orang lain. Seorang pelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain, untuk kesenangan orang lain. Yesus ingin para murid mengetahui
bahwa menjadi pelayan itu lebih penting daripada sekedar mendapatkan kekayaan, kekuasaan, atau posisi. Seorang pelayan tidak menerima banyak pujian. Mereka bekerja semata-mata untuk kehidupan orang lain. Mari kita belajar bagaimana Yesus yang adalah seorang raja, dia mau menjadi hamba untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi para murid-murid dan bagi kita. Adik-adik, pernahkah kalian berpikir saat ibu atau mungkin ayahmu memasakkan sesuatu untukmu, mereka menjadi pelayan yang penuh kasih, bukan? Pernahkah mereka melakukan itu dan mereka meminta bayaran? Atau pernahkah mereka melakukan itu sekali saja dan setelah itu mereka tidak mau melakukannya lagi? Mereka melakukan itu dengan penuh kasih. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Bahkan jika suatu hari kelak ketika kamu sudah besar, kamu mempunyai banyak uang, mereka pun tidak akan mengharapkan kamu membalas itu semua. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, yang pernah suatu kali mereka ingin terlihat yang paling besar di antara yang lain. Dia berkata demikian di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus ingin para murid mengetahui bahwa menjadi pelayan itu lebih penting. Dan dia ingin kita juga memiliki hati yang demikian. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita tidak mengutamakan apa yang kita inginkan saja. Tetapi bagaimana kita lebih dulu mau berbuat sesuatu bagi orang lain. Bukan sekedar menuntut untuk menerima sesuatu. Sulit tidak untuk melayani, adik-adik? Jika disuruh pilih, lebih enak dilayani atau melayani? Pasti lebih enak dilayani, bukan? Lebih enak dimasakin atau memasak bagi orang lain? Ya pasti lebih enak tinggal makan ya, sudah dimasakin. Lebih enak dicucikan baju atau lebih enak mencucikan baju? Pasti lebih enak dicucikan dong bajunya, disetrika, disiapkan segala sesuatunya. Lebih enak bukan dilayani? Segala sesuatu tersedia di depan mata kita. Dan kita tidak perlu capek-capek, tidak perlu berlelah-lelah. Nah adik-adik, meskipun demikian Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk lebih memilih melayani meskipun sulit dan tidak enak. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Adik-adik, jika hari-hari ini kalian memiliki lebih banyak waktu di rumah, meskipun Lause tahu jenuh, ya, bosan, itu saja, ingin pergi, ingin segera keluar dan melakukan banyak hal di luar sana. Tapi adik-adik, Lause mau kalian belajar melihat ini sebagai cara Tuhan untuk memberi kalian banyak kesempatan untuk melayani, untuk lebih peduli dengan orang lain meskipun hanya tinggal diam di rumah. Karena berarti kita peduli, kita mau orang lain juga sehat, selain kita juga sehat. Tuhan juga sedang memberikan banyak waktu bagi kita, bagi kalian untuk melayani dan membantu orang tua. Orang tua juga kesulitan di rumah. Mereka bekerja dari rumah, mereka harus mengurusin kalian dan mereka juga harus menemani kalian belajar. Tetapi mari, kalian punya hati melihat ini waktu untuk melayani Tuhan. Bisa membantu adik-adik yang kesulitan, membantu cici koko di rumah. Jadikan ini sebagai momen, sebagai saat kita mau mempraktekkan kasih Kristus, melayani Tuhan, melayani orang-orang yang kita kasihi di rumah kita masing-masing. Maukah adik-adik melakukan itu? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Peristiwa ini adalah peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus. Dan dia tidak ingin ketika dia pergi, murid-muridnya memiliki hati yang sombong. Tidak.
Tuhan Yesus ingin supaya ketika murid-murid melayani, mereka siap karena mereka memiliki hati yang lemah lembut, yang rendah hati, yang penuh kasih. Milikilah hati yang demikian, seperti yang Tuhan Yesus mau hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mau datang ke dunia, mengasihi dan melayani kami. Ampuni kami yang seringkali mau dilayani daripada melayani. Berikan kami hati yang penuh kasih dan mau melayani orang tua, adik, kakak, teman-teman, guru di sekolah, atau siapapun juga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Lause sudah menyiapkan aktivitas untuk kalian. Kalian bisa membukanya pada link di bawah ini. Kalian bisa minta bantuan papa mama ya kalau kesulitan. Nanti hasilnya untuk kelas kecil seperti ini dan kelas besar seperti ini. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.